Bab 3471. Saya, Gus merasakan ada darah di mulutnya. Menjilati bibirnya, aliran hangat mengalir keluar dari tenggorokannya. Dia memuntahkan seteguk darah hitam. Banyak orang fanatik berseru pada saat yang sama, takut kalau Putra Suci, itu tidak akan sanggup menahan kekuatan dahsyat dari Tuhan Yang Maha Esa dan tubuh manusia itu akan langsung menguap. Gray bergegas menolong kakaknya. Gus, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Gus menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Terlalu banyak orang di sini. Aku ingin mencari tempat yang tenang untuk beristirahat dan bermeditasi. Pada saat ini, Gus telah membuktikan kewibawaannya yang absolut di antara para prajurit yang kalah. Perkataannya merupakan aturan emas yang tidak seorang pun berani menentangnya. Andre segera membersihkan D untuknya. Semua orang fanatik didorong ke dasar kabin atau sekadar melompat ke kapal lain. Gray turun ke kabin untuk memasak makanan bagi Gus secara langsung, meninggalkan pemuda pucat itu duduk bersila di D dengan keranjang di tangannya, menatap malam tak berujung di depannya. Lu Qingchen berubah menjadi cerobong asap dan merangkak keluar melalui celah keranjang di punggungnya, membentuk seorang pria kecil yang tersenyum di depan pemuda itu. Jangan terus-terusan berteriak. Iblis menggaruk telinganya dan berkedip. Aku hampir tuli karena semua teriakan itu. Beritahu saya. Pemuda itu menatap iblis itu, menggertakkan giginya, mengerutkan kening, dan menegangkan otot-ototnya. Ada keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Apa maksudmu? Kenapa kau tidak diperbolehkan menggunakan Storm Bolter, Vulcan Machine Gun, Honeycomb Launcher, senjata berdimensi lebih tinggi di Heavenly Essence City? Lu Qingchen membuka tangannya dan berkata, seperti yang sudah kujelaskan kepadamu sejak lama, simpul interaksi data berskala besar seperti kota Qianyuan menjadi fokus pengawasan Raja Tinju. Begitu ada anomali dalam data di kota Qianyuan, Raja Tinju akan segera menemukannya. Kemungkinan besar dia benar-benar akan merasuki Imam Besar Luotian dan menghajarku hingga babak belur. Saya tidak ingin bertarung dengan juara tinju di Heavenly Essence City. Sebaliknya, saya ingin mencari tempat yang datanya lebih kacau dan infrastrukturnya lebih tidak stabil, yaitu medan perang tempat Southern Steam Legion berbaris dengan penuh kemenangan. Hanya di sana saya bisa mengalahkan juara tinju. Ngomong-ngomong, aku tidak memintamu menggunakan senjata dari dimensi yang lebih tinggi sampai kau memenuhi permintaan keduamu. Sekarang, hanya ada satu permintaan yang tersisa. Jiwamu adalah milikku sekarang. Lu Qingchen menggoyangkan kedua jarinya sambil tersenyum. Aku tahu. Pemuda itu terdiam sejenak. Kemudian dia menggigit bibirnya dan berkata, tapi bukan itu saja yang akan kutanyakan. Aku akan menanyakan kebenaran. Semua kebenaran. Kau berjanji akan menceritakan semuanya padaku begitu kita keluar dari bahaya dan menuju selatan. Benarkah? Apakah aku sudah berjanji? Lalu apa sebenarnya yang ingin kau ketahui? Lu Qingchen menggaruk kepalanya dan berpura-pura bodoh dengan Gus. Kau berjanji padaku. Gus menjerit. Ia gemetar karena cemas. Aku harus tahu. Aku harus tahu segalanya. Aku tidak ingin dimanipulasi olehmu lagi, entah itu dewa tinju, dewa mesin dan uap, atau iblis seperti dirimu. Aku tidak ingin dimanipulasi olehmu seperti bidak catur yang bertarung untuk mimpi imajiner atau penipuan terkutuk. Jika aku harus bertarung, mengorbankan diriku, atau bahkan mengorbankan jiwaku, aku ingin tahu kebenarannya, alasannya, alasan mengapa aku bertarung, dan alasannya. Ayo, jangan gelisah. Tenang saja, tidak masalah bagiku jika aku mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya khawatir kau tidak akan mampu menahannya dan akan mengalami gangguan mental. Kau tidak akan mampu menyelesaikan perjalanan kita. Lu Qingchen mengamati wajah pemuda itu dan berkata, namun, tampaknya aku telah memilih orang yang tepat. Meskipun kau terlihat lemah, sarafmu cukup tebal, dan kau tampaknya mampu bertahan. Namun, ada terlalu banyak hal yang tidak kuketahui tentangmu. Dari mana aku harus mulai? Mari kita mulai dari retakan di langit. Gus menunjuk ke arah petir yang membeku di Cakrawala. Apa itu sebenarnya? Mereka sudah jauh dari kota asal surgawi. Namun mereka masih dapat melihat kilatan petir yang berkobar di Cakrawala, yang tampaknya menghancurkan seluruh dunia. Itu pertanda dunia akan runtuh. Lu Qingchen berkata dengan santai, aku ingat aku pernah memberitahumu beberapa hari yang lalu bahwa dunia akan hancur. Jangan salah paham, itu bukan aku, juga bukan dewa mesin dan uap, tetapi dewa tinju. Dewa tinju. Gus merasa sulit untuk mempercayainya. Apakah dewa tinju benar-benar ada? Mengapa dia menghancurkan dunia? Karena misi dunia ini telah selesai. Lu Qingchen berkata, itu seperti selongsong karet bekas. Jika kamu tidak membuangnya, apakah kamu ingin menyimpannya? Lengan karet. Gus tercengang. Apa itu? Pertanyaan berikutnya. Lu Qingchen memberikan jawaban yang samar. Jadi, dewa tinju benar-benar ada, dan dunia ini benar-benar diciptakan olehnya, jadi dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Gus bergumam, jadi, kuil tinju benar, dewa tinju adalah dewa yang sebenarnya, sedangkan dewa mesin dan uap hanyalah dewa palsu, iblis mekanik murni dan iblis uap. Jawabannya tergantung bagaimana Anda melihatnya. Lu Qingchen memegang dagunya dan berkata, katakan padaku, nak, jika dunia benar-benar diciptakan oleh juara tinju dan hidupmu dianugerahkan oleh juara tinju, apakah kau akan percaya, memuja keinginan dan karir juara tinju itu tanpa ragu, dan bahkan kehidupan adikmu, seolah-olah dia adalah dewa yang maha kuasa dan maha tahu? Gus terdiam. Terjadi keheningan panjang. Mata pemuda itu bahkan lebih gelap dari malam. Tidak. Akhirnya, dia berkata dengan lembut namun tegas, aku tidak mau. Bahkan jika dunia ini benar-benar diciptakan oleh dewa tinju, bahkan jika hidup kita diberikan kepada kita oleh dewa tinju, aku sama sekali tidak mau berada di bawah belas kasihannya, apalagi mengorbankan adikku dan diriku sendiri untuknya.
Tidak masalah. Tidak masalah mengapa Dewa Tinju menciptakan dunia ini dan semua kehidupan di dunia ini pada awalnya. Tidak masalah apa jenis misinya. Namun saat ini, kita semua memiliki keinginan kita sendiri. Hidup kita adalah milikku. Aku tidak akan mempercayakan nasibku kepada siapapun atau dewa manapun. Tidak, tidak akan pernah. Bagus sekali. Makin lama, aku merasa bahwa memilihmu daripada adikmu adalah pilihan terbaik. Mata Lu Qingchen berbinar-binar, dan dia tersenyum seperti musang yang baru saja mencuri ayam. Sekarang, aku bisa memberitahumu kebenaran dunia. Ini adalah kisah yang sangat, sangat panjang. Untungnya, kita memiliki perjalanan yang sangat, sangat panjang yang bisa kita ceritakan perlahan dalam kegelapan. Pertama-tama, dahulu kala, di dimensi yang lebih tinggi dari pemahamanmu, terjadilah perang besar antara dewa dan iblis. Gus mengangkat tangannya. Pemuda itu bertanya dengan serius, apakah itu pertarungan antara kamu dan Dewa Tinju? Bukan hanya aku dan Raja Tinju, banyak dewa lain juga terlibat. Lu Qingchen tenggelam dalam ingatannya. Ia mendesah dan berkata, itu adalah pertempuran yang luar biasa dan menggetarkan jiwa. Amarah para dewa dan setan membakar bintang-bintang di alam semesta. Kami membangkitkan kekuatan yang telah terpendam selama miliaran tahun dan menganggap masa depan miliaran tahun sebagai medan perang tempat para ahli strategi dikerahkan. Bab 3472. Semua bintang bersinar. Pria muda itu menahan napas dan mendongak. Tetapi tidak ada bintang di langit yang gelap. Awalnya, ini adalah dunia tanpa bintang. Namun, pemuda itu samar-samar ingat bahwa miliaran bintang bersinar dalam mimpi para iblis, dunia tempat federasi, imperium, dan aliansi suci sedang berperang. Kecemerlangan bintang yang tak berujung terukir dalam jiwa pemuda itu, membuatnya merasa tercekik ketika melihat langit gelap di atas kepalanya. Apa yang diperjuangkan para dewa? Gumam Gus. Apa yang diperjuangkan manusia? Lu Qingchen mengangkat bahu dan berkata, cinta, kebencian, konflik kepentingan, kelangsungan hidup, dan kehancuran adalah semua alasannya. Pada akhirnya, para dewa di matamu adalah manusia fana di dimensi yang lebih tinggi. Apa perbedaan antara manusia dan para dewa? Gus tidak mengerti. Dia hanya bisa bertanya lebih spesifik, jadi, apakah kamu punya dendam dengan Dewa Tinju? Tidak ada dendam antara aku dan Raja Tinju. Namun, dalam perang besar dewa dan iblis, Raja Tinju berada di pihak mentorku, dan aku berada di pihak yang berlawanan dengan mentorku. Kami hanya bisa bertarung sampai akhir. Meski sudah, sampai mati, Lu Qingchen masih tersenyum ketika bercerita tentang mentornya. Guru kamu, Gus terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa setan mempunyai mentor. Seperti apakah rupa guru iblis? Iblis besar dengan wajah hijau dan gigi tajam. Gus bertanya dengan hati-hati, apakah gurumu, orang jahat? Tidak, mentor saya, Li Yao, adalah orang yang hebat. Saya belum pernah melihat orang yang seberani, sebersemangat, dan sejujur dia. Dia masih berhati murni saat berusia ratusan tahun, dan dia tidak pernah melupakan tujuan awalnya. Saat nama, Li Yao, disebut, senyum di wajah Lu Qingchen semakin lebar, meski tidak disertai sedikit rasa sayang. Saya telah belajar dari banyak sekali makhluk tak terkalahkan di lautan bintang dan bahkan menyerap kekuatan banyak ahli top. Namun, satu-satunya guru yang saya akui, hormati, dan cintai adalah Li Yao. Tidak diragukan lagi. Petik 2, petik 2. Gus tidak mengerti. Baiklah, jika kamu sangat mencintai mentormu, mengapa kamu ingin menjadikan dia dan juara tinju sebagai musuh? Gus ingin berkata, apakah kamu diusir dari sekte karena sifatmu yang jahat dan keinginanmu untuk menjadi iblis? Selain itu, dilihat dari rasa cinta tulus Lu Qingchen kepada Li Yao, tampaknya hal itu tidak bersifat merosot atau pengkhianatan. Itu karena 99% masalah di alam semesta tidak dapat diselesaikan dengan darah panas, keberanian, atau keadilan. Di alam semesta yang tak terbatas dan berbahaya, semakin Anda bertahan dalam darah panas, keberanian, dan keadilan, semakin cepat Anda akan mati. Oleh karena itu, semakin guru saya yang terkasih Li Yao memancarkan kecemerlangannya, semakin ia akan menyeret federasi dan bahkan seluruh peradaban yang ia cintai bersama saya ke jalan buntu. Apakah Anda mengerti logikanya? Lu Qingchen berpikir sejenak dan memberi isyarat sambil menjelaskan, katakanlah kamu adalah seorang anak berusia 6 tahun yang tinggal di sebuah desa yang penuh dengan ular berbisa. Suatu hari, kamu bertemu dengan seekor ular berbisa di jalan, dan kamu dipenuhi dengan rasa keadilan. Kamu mengumpulkan 100 kali lipat keberanianmu, melambaikan ranting kecil, dan menyerang ke depan. Ular berbisa itu terbunuh, tetapi kamu tidak terluka. Menurutmu mengapa demikian? Gus tertegun sejenak, sebelum menjawab, sangat sulit bagi anak berusia 6 tahun untuk membunuh ular berbisa kecuali mereka jenius dalam seni tinju, bukan? Belum lagi membunuhnya dengan ranting kecil. Entah saya sangat beruntung, atau ular berbisa itu sudah mati, atau baru saja bangun dari hibernasi dan setengah mati. Benar sekali, jika seorang anak berusia 6 tahun mampu membunuh ular berbisa, itu hanya keberuntungan atau ular itu memang sudah mati sejak awal. Apapun alasannya, itu tidak ada hubungannya dengan darahnya yang membara, keberaniannya, atau rasa keadilannya. Lu Qingchen melanjutkan, namun, jika, setelah Anda membunuh ular berbisa, Anda keliru percaya bahwa alasan kemenangan Anda adalah darah panas, keberanian, dan keadilan. Anda bahkan keliru percaya bahwa, selama Anda memiliki darah panas, keberanian, dan keadilan, Anda dapat membunuh lebih banyak ular berbisa. Kemudian, kamu akan dengan bangga kembali ke desa dengan mayat ular berbisa itu dan menunjukkannya kepada teman-temanmu. Kamu juga akan memanggil semua temanmu untuk membangkitkan darah panas, keberanian, dan keadilan mereka sehingga mereka dapat memburu ular berbisa itu bersamamu dan membersihkan jalan keluar dari gunung itu.
Apakah menurutmu perilakumu itu benar atau jahat? Apakah kamu seorang dewa atau setan? Gus terdiam, atau lebih tepatnya, setan keadilan. Lu Qingchen menjawab sambil tersenyum, guruku, Li Yao, adalah setan keadilan. Yang lebih mengerikan adalah dia juga seorang setan keadilan yang sangat beruntung. Masih sama seperti sebelumnya. Dalam keadaan normal, bahkan jika kamu dapat mengajak 2 atau 3 teman kecilmu untuk ikut berburu ular ke gunung bersamamu, dalam waktu dekat, kamu akan bertemu dengan ular yang lebih berbisa, lebih besar, dan lebih ganas yang akan menggigitmu atau 2 atau 3 teman kecilmu hingga mati. Kemudian, paling-paling, kamu akan kehilangan 2 atau 3 anak. Lebih banyak anak akan patuh tinggal di desa, tetapi nyawa mereka akan terselamatkan. Tapi kau sangat beruntung karena kau bertemu dengan ular berbisa kedua, ketiga, dan keempat yang sudah setengah mati. Mereka semua terbunuh dengan mudah olehmu. Sekalipun seekor ular menggigitmu, ular itu tidak akan berbahaya karena keberuntunganmu yang luar biasa. Lagi pula, karena bentuk tubuhmu yang langka, sebagian besar bisa ular tidak berpengaruh padamu. Atau lebih tepatnya, ketika bisa ular itu akan bereaksi, kau tidak sengaja memakan beberapa tanaman herbal yang dapat menetralkan bisa ular itu dan menyerap kekuatannya. Sekarang, kalian lebih hebat lagi. Kalian dan teman-teman kalian akan dengan bangga membawa puluhan ular mati kembali ke desa untuk memamerkan prestasi kalian. Saat ini, bukan hanya anak-anak, bahkan semua orang dewasa percaya bahwa, selama kalian memiliki darah panas, keberanian, dan keadilan, kalian akan kebal terhadap semua jenis racun. Kalian akan mampu berjuang keluar dari ribuan ular berbisa. Bahkan jika kalian digigit ular berbisa, selama kalian bertahan dalam keadilan, racun akan memungkinkan kalian untuk maju dan memiliki kekuatan yang lebih besar. Baiklah, semua orang di desa telah didorong olehmu dan bahkan menghancurkan desa. Semua aset telah dimodifikasi menjadi senjata. Mereka siap untuk melawan miliaran ular berbisa di luar sana sampai mati. Gus, menurutmu apa yang akan menjadi akhir dari desa ini? Dengan baik, Gus terdiam cukup lama. Kemudian dia mendesah dan berkata, kita tidak mungkin selalu seberuntung itu. Terlalu banyak jalan pegunungan akan membawa kita ke tempat-tempat yang penuh hantu dan ular berbisa yang mematikan. Pada akhirnya, semua penduduk desa akan terbunuh. Bab 3473. Ya, itu benar. Lu Qingchen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku bersumpah bahwa aku dapat menjamin untuk guruku Li Yao dengan nyawa dan jiwaku bahwa dia selalu percaya pada keadilan dan keberaniannya, dan bahwa dia telah berjuang untuk rumahnya, negaranya, peradabannya, dan semua manusia tanpa pamrih. Jika ada kebutuhan untuk berkorban, dia bahkan tidak akan berkedip, bahkan jika tubuh dan jiwanya hancur. Tetapi dia tidak pernah menyadari satu hal, dia adalah anomali, orang aneh, dan anak takdir yang lahir dari takdir seluruh alam semesta. Segala sesuatu yang terjadi padanya jelas bukan kebenaran universal. Dia mengalahkan semua musuhnya dengan keberanian, darah panas, dan keadilan, dan selamat dari situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, bukan karena keberanian, darah panas, dan keadilan benar-benar berhasil, tetapi karena dirinya sendiri. Karena dia cukup beruntung menjadi anak takdir. Ya, di bawah kepemimpinannya, bangsa kita, peradaban kita, dapat meneriakkan slogan-slogan seperti, para pembudidaya adalah pedang peradaban umat manusia, dan darah yang kuat harus mengalir untuk yang lemah, yang cukup untuk membuat darah seseorang mendidih. Mereka akan maju tanpa henti dan menghancurkan semua musuh. Tetapi itu bukan karena slogan-slogan itu. Itu benar-benar mantra yang membanggakan kekuatan tertinggi. Itu karena slogan-slogan itu keluar dari mulutnya. Itu saja. Sangat disayangkan bahwa semua orang, termasuk mentor saya Li Yao sendiri, telah dibutakan oleh kemenangannya yang glamor dan dilumpuhkan oleh keajaiban satu demi satu. Slogan peningkatan moral secara bertahap telah menjadi kebenaran, keberuntungan telah menjadi hal yang tak terelakkan, dan keadilan telah menjadi peralatan ajaib yang tak terkalahkan. Masalahnya, sekuat apapun dia tidak akan bisa hidup selamanya. Guruku, Li Yao, suatu hari nanti akan meninggal. Dia akan menjadi tua, layu, dan pergi. Bahkan jika dia bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama, masih ada batas bagi anak takdir. Tidak peduli seberapa baik keberuntungannya akan habis pada akhirnya. Jika dia terus menyerang secara membabi buta seperti kuda buta, suatu hari, dia akan menuntun peradaban kita untuk menabrak lempengan besi yang tidak dapat ditembus oleh keadilan. Pada saat itu, dia dan semua orang dalam peradaban kita akan menyadari bahwa mereka hanyalah keledai yang sudah kehabisan akal. Selain berteriak dan menendang, mereka tidak memiliki kemampuan lain sama sekali. Hari ini, Li Yao dapat memimpin peradaban kita untuk mengibarkan bendera, keberanian dan keadilan, dan menciptakan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Besok, dia akan memimpin peradaban yang sama, mengibarkan bendera yang sama, dan bergegas menuju jurang kehancuran dengan kecepatan tertinggi tanpa henti, menuju kehancuran yang tak terelakkan. Saat itu, semakin banyak orang memujinya hari ini, semakin banyak orang akan menghancurkannya besok. Lingkaran pahlawan di tubuhnya akan hancur, dan mahkota supremasi akan berkarat oleh miliaran orang. Dia akan berubah dari penyelamat agung menjadi iblis yang paling jorok, biang keladi kehancuran sebuah peradaban, dan simbol yang 100 kali lebih jahat daripada kaisar bintang hitam atau dewa darah. Dia akan dipaku di pilar rasa malu dalam sejarah selamanya. Semakin banyak Lu Qingchen berbicara, semakin bersemangat dia jadinya. Air mata kegembiraan dan kecemasan berkedip-kedip di matanya yang begitu besar hingga hampir cacat. Saya mencintai Li Yao, dan terlebih lagi, saya mencintai darah murni yang membara, keadilan, dan keberanian dalam tubuhnya.
Justru karena hal-hal ini begitu kekanak-kanakan, bodoh, dan naif, maka mereka serapu kuncup kaca di alam semesta yang gelap dan kejam. Mereka semua lebih layak mendapatkan perhatian kita yang lembut. Lu Qingchen menyeka air matanya dan tersenyum. Itulah sebabnya aku harus menjadi musuh Liao. Hanya dengan cara seperti itu aku bisa menyelamatkannya. Gus berkedip keras. Dia sama sekali tidak dapat memahami logika iblis. Contoh yang sama, sebuah desa yang dikelilingi ular berbisa. Lu Qingchen menjelaskan kepada pemuda itu dengan sabar, jika semua penduduk desa telah termotivasi oleh keberanian, keadilan, dan darah daging, sang pahlawan penangkap ular, dan hanya kamu yang berpikiran jernih, dan kamu begitu mencintai pahlawan penangkap ular, itu sehingga kamu tidak ingin melihatnya dan penduduk desa terjerumus ke dalam jurang yang tidak dapat ditebus, bagaimana kamu akan menyelamatkannya dan desa ini? Gus mengerutkan kening. Setelah berpikir cukup lama, dia ragu-ragu dan berkata, saya, menghentikan mereka memukul ular-ular itu dan mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa ular-ular itu berbisa dan bukan sesuatu yang bisa dibunuh dengan mudah. Apakah itu berhasil? Lu Qingchen berkata dengan dingin, pahlawan pemancing ular kita yang beruntung dapat mengungkapkan 70 hingga 80 luka di tubuhnya yang disebabkan oleh ular berbisa dan memberitahu semua orang bahwa digigit ular berbisa tidaklah fatal. Selama mereka bertahan dalam keadilan dan keberanian, mereka tidak hanya akan kebal terhadap semua jenis racun, mereka bahkan dapat mengambil manfaat darinya dan memperkuat tubuh mereka. Lagi pula, waktu adalah hal yang terpenting. Suasana hati penduduk desa telah tersulut, dan mereka sekarang berada dalam kondisi histeria massal. Tidak ada yang akan mendengarkan orang tidak penting yang mengaku tidak mabuk. Gus menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Satu-satunya cara adalah memberitahumu. Dengarkan baik-baik. Senyum misterius muncul di wajah Lu Qingchen saat dia berkata, satu-satunya cara untuk menghentikan penduduk desa keluar dan bunuh diri adalah dengan menangkap beberapa ular berbisa. Kemudian, cari beberapa anak biasa dan taruh di tubuh mereka sehingga ular dapat menggigit mereka sampai mati. Gus tercengang. Apa? Kau mendengarnya dengan sangat jelas. Lu Qingchen membuka tangannya dan berkata, tangkap beberapa ular berbisa dan gigit beberapa anak hingga mati. Meskipun agak sederhana dan kasar, apakah ada cara untuk memberitahu semua orang kebenaran bahwa ular itu berbisa dan menggigit orang akan membunuhmu? Ya, tentu saja, beberapa anak yang tidak bersalah akan mati dengan menyedihkan. Namun, mereka tetap akan mati. Jika mereka tidak mati di desa, mereka akan mati di pegunungan di luar sana. Kemungkinan besar mereka akan mati lebih menyedihkan lagi. Mereka akan digigit oleh ribuan ular berbisa dan mati tanpa mayat yang utuh. Sementara itu, lebih banyak penduduk desa akan terselamatkan saat mereka berpikiran jernih. Pahlawan pemancing ular, kita yang pemarah akan bisa sedikit tenang. Kemungkinannya adalah ia akan bisa memberi ruang untuk sesuatu selain sifat pemarah, keberanian, dan keadilan dalam otaknya yang cacat dan bengkak. Pada akhirnya, reputasinya akan terselamatkan. Ini adalah akhir yang bahagia. Sedangkan untuk orang yang melepaskan ular itu, aku khawatir akhir hidupnya tidak akan menyenangkan, tetapi itu tidak masalah. Sama seperti guruku yang bersedia berkorban demi peradaban umat manusia kapan saja, aku juga bersedia mati demi guruku tersayang Li Yao kapan saja. Begitu saja, aku rela berubah menjadi iblis. Aku menangkap banyak ular berbisa dan bersiap menggigit beberapa penduduk desa hingga mati. Aku menggunakan cara ini agar semua orang menyadari bahaya ular berbisa dan tidak bergunanya keadilan. Tentu saja, aku tidak ingin penduduk desa bersembunyi di desa kecil selamanya. Aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa ular berbisa itu sangat berbahaya. Jika kita harus keluar dari tempat itu, kita perlu membuat lebih banyak persiapan. Kita perlu melakukan segala macam percobaan dan mempelajari ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Kita bahkan perlu mengubah darah kita sendiri menjadi racun yang sangat pekat agar dapat melangkah ke wilayah luar yang berbahaya. Kita tidak perlu berpikir bahwa kita tak terkalahkan dan tak terkalahkan hanya karena keberanian dan keadilan kita yang konyol. Bagian yang anehnya adalah saya ditemukan oleh profesor saya ketika saya sedang melepaskan ular. Baiklah, kata Gus. Lu Qingchen membuka tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa bertarung sampai salah satu dari kita mati. Jika memang begitu, tidak bisakah kamu menjelaskannya kepada profesormu? Menurutmu, apakah anak takdir yang terlahir atas takdir alam semesta dan tak pernah merasakan kegagalan, benar-benar bisa mendengarkan pendapat orang lain dan merenungkan kekurangannya yang fatal? Lu Qingchen mengerutkan bibirnya. Yang lebih penting, kita semua sudah dewasa. Aku juga menginginkan wajahku. Kau ingin aku mencurahkan kekaguman dan cintaku padanya di depannya dan melindungi hatinya bahkan jika aku harus mati dengan menyedihkan. Itu terlalu klise. Aku tidak menginginkan itu. Bab 3474. Gus mengusap lengannya tanpa suara. Dia merasakan bulu kuduknya merinding di sekujur lengannya. Ia menemukan bahwa ide-ide para dewa itu aneh. Ide-ide itu memang di luar jangkauan pemahaman manusia. Singkatnya, Li Yao, Raja Tinju, dan aku telah bertarung seperti ini sejak lama. Tentu saja, jika kami bertemu musuh yang lebih ganas, kami akan bergandengan tangan sesekali. Lu Qingchen tersenyum dan berkata, singkat cerita, dalam pertempuran terakhirku, kami memang menghadapi musuh yang terlalu ganas untuk kami hadapi. Untuk menghadapi musuh, aku memancingnya ke sebuah planet raksasa yang penuh dengan petir dan guntur dan mati bersamanya. Gus tertegun sejenak. Apa sebenarnya petir itu? Tanya pemuda itu penasaran. Dia merasa bahwa nama itu mengandung kekuatan misterius dan besar. Saya hampir lupa bahwa tidak ada petir di duniamu. Sang juara tinju terlalu takut padaku untuk menambahkan pengaturan petir di tempat ini. Lu Qingchen berpikir sejenak. Ia menunjuk ke celah pucat di cakrawala dan berkata,
kau bisa menganggap bekas luka raksasa yang merobek langit itu sebagai petir yang membeku. Kekuatan yang terkandung dalam petir itu ribuan kali lebih kuat daripada uap. Petir itu tidak hanya dapat mendukung kehidupan yang luar biasa dari sebuah peradaban yang kuat, tetapi juga dapat mengubah para ahli terkuat menjadi bubuk dalam sekejap. Jiwa mereka tidak akan dapat lepas dari gangguan arus listrik. Bahkan gelombang otak sekecil apapun tidak akan tersisa. Di planet tempat saya jatuh, miliaran sambaran petir saling terkait, menelan, dan membelah. Kesadaran diri saya perlahan-lahan terbangun. 10.000 kali lebih kuat dari uap. Gus terkejut. Pemuda itu tidak bisa mengerti sama sekali. Intuisinya mengatakan bahwa Lu Qingchen hanya menggertak. Bahkan iblis terkuat pun memiliki batasnya. Bagaimana mungkin ada kekuatan 10.000 kali lebih kuat dari uap di dunia ini? Namun, ketika dia memikirkan semua yang telah dia lihat ketika dia berlatih dan bertarung di neraka, terutama kapal-kapal luar angkasa yang lewat di atas kepalanya, dan kecerahan serta kehancuran ketika mereka melepaskan tembakan, dia secara tidak sadar ingin mempercayai kata-kata Lu Qingchen. Terserah padamu, mau percaya atau tidak. Lagi pula, saat aku jatuh dari planet petir, hatiku setenang air yang tenang. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Apakah aku bisa mengubah Liao, Federasi, peradaban umat manusia, dan alam semesta Pangu atau tidak? Aku hanya bisa pasrah pada takdir. Perjalananku sudah berakhir. Aku bisa menghadapi kehancuran segalanya dengan tenang. Lu Qingchen tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka takdir akan mempermainkanku seperti ini. Kesadaranku tidak terkoyak atau hancur oleh petir yang paling dahsyat. Sebaliknya, kesadaranku menyatu dengan kehidupan petir asli di planet kuno dan berubah menjadi bentuk kehidupan petir super yang belum pernah ada sebelumnya. Gus mendengarkan dengan bingung. Kalau dipikir-pikir lagi, mungkin itu bukan keberuntungan atau kebetulan. Lu Qingchen menjelaskan, pada saat itu, raksasa kuno yang melahirkan makhluk petir sedang menuju kehancuran. Jika tidak ada kecelakaan, makhluk petir akan terkubur bersama dengan planet tempat mereka dilahirkan. Namun, bertahan hidup dan bereproduksi adalah naluri alami makhluk apapun, termasuk makhluk petir. Saat mereka menangkapku, makhluk petir itu pasti menyadari bahwa, jika jiwaku terkoyak dan hancur, itu tidak akan membantu mereka memecahkan dilema mereka sama sekali. Dalam waktu dekat, mereka tetap harus mati. Namun, jika kau dapat menyatu denganku, menyerap semua kebijaksanaan dan kemauanku, atau memberiku kekuatan petir yang tak tertandingi, ada satu dari sejuta kemungkinan bahwa kita dapat melarikan diri dari planet yang akan runtuh dan neraka yang ditakdirkan untuk dihancurkan. Begitulah, di bintik merah besar para raksasa kuno, dalam badai petir super abadi, Lu Qingchen lama dan kehidupan petir lama menghilang. Sebagai gantinya, generasi baru kehidupan petir dengan keinginan Lu Qingchen lahir. Pada titik ini, Lu Qingchen tidak dapat menahan diri untuk tidak menari kegirangan. Gus menilai penampilannya itu sejalan dengan arogansi, kelahiran setan. Meskipun aku telah terlahir kembali, masalah mendasar belum terselesaikan. Aku, yang telah menjadi makhluk hidup petir, masih terperangkap di bintang raksasa kuno. Tidak akan lama lagi sebelum aku tercabik-cabik oleh perubahan drastis bintang bersama dengan planet ini. Lu Qingchen berkata, oleh karena itu, setelah banyak pertimbangan, saya hanya bisa mengirimkan sinyal mara bahaya ke dunia luar. Sinyal Mayday. Gus tertegun sejenak. Apakah ada yang akan datang menyelamatkanmu? Maksudku, apakah kau punya teman lain di dunia para dewa dan setan? Tidak, semua orang mabuk, tapi aku tidak mabuk. Orang yang tidak mabuk dan kesakitan selalu sendirian. Bagaimana mungkin aku bisa berteman dengan orang-orang mabuk yang dipenuhi darah panas, keberanian, dan keadilan? Lu Qingchen tersenyum. Namun, seringkali, ada musuh selain teman yang bisa menyelamatkanmu. Saat itu, karena berbagai alasan, guruku Liao tidak lagi berada di alam semesta Pangu. Oh, alam semesta Pangu adalah dunia tempat para dewa dan setan tinggal. Saat ini, sahabat baik Liao, Raja Tinju, yang menjaga dunia. Juara tinju adalah dewa tinju kita, kan? Tanya Gus. Ya, yang kumaksud adalah pencipta dunia dewa tinju, penciptamu, dewa tertinggi. Lu Qingchen menyeringai jahat. Namun, dia bukan dewa sejati. Dia bahkan mungkin bukan manusia sejati. Faktanya, dia adalah boneka spiritual yang sangat otomatis, atau lebih tepatnya, robot dengan kecerdasan super tinggi. Mesin, manusia. Gus mengunyah istilah aneh itu dan mengerutkan kening. Apa itu? Aku tidak mengerti. Sederhana dan mudah dipahami. Lu Qingchen berkata, apakah kamu tidak percaya pada mesin dan uap? Ambil contoh mesin uap yang ayahmu uji coba di ruang bawah tanah dan meriam uap milik Luo Xinglong. Ada banyak tabung, roda gigi, bantalan bola, dan berbagai macam komponen di dalamnya. Semuanya cukup rumit, bukan? Gus berpikir sejenak dan berkata, ini rumit. Tidak, menurut saya, hal itu masih jauh dari cukup rumit. Lu Qingchen berkata, silakan tutup mata Anda dan bayangkan keberadaan seperti itu. Ia terbuat dari miliaran roda gigi dan miliaran tabung, dan ia puluhan juta kali lebih rapuh daripada meriam uap. Uap dengan suhu dan tekanan yang berbeda mengalir di dalam tabung yang setipis rambut sapi, menggerakkan berbagai bagian dan melakukan perhitungan serta gerakan yang bahkan lebih rumit daripada saraf. Percikan yang cemerlang seperti bintang lahir dari tabrakan roda gigi dan bantalan, seperti kebijaksanaan yang bersinar di dalam otak manusia. Jika konstruksi super mekanis seperti itu memang ada, tidak aneh jika ia mengembangkan kesadaran diri dan berubah menjadi bentuk kehidupan nyata, berubah menjadi dia. Ya, ini adalah wajah asli sang juara tinju. Pencipta dunia mesin terlarang adalah mesin super yang sangat rumit.
Bab 3475. Apa, sekalipun Gus telah bersiap menghadapi segala goncangan yang diberikan iblis kepadanya, kebenaran bahwa meninju Tuhan adalah sebuah mesin masih berada di luar toleransi dan pemahamannya. Ia merasa seperti dipukul oleh palu tak kasat mata. Ia melihat bintang-bintang, telinganya berdenging, dan jiwanya bergejolak. Ini tidak mungkin. Pemuda itu berteriak tanpa sadar, bertanya-tanya apakah itu kebohongan atau bukan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ia menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam kendali iblis. Apapun wajah asli Dewa Tinju, ia telah memulai jalan untuk melawan Dewa Tinju. Sebenarnya tidak perlu bagi iblis untuk mengatakan kebohongan yang tidak masuk akal seperti itu untuk memperkuat keberaniannya. Apakah ini sangat aneh? Lu Qingchen mengangkat bahu dan berkata dengan santai, para penguasa yang membenci mesin adalah mesin sejak awal, Dewa Cahaya yang mencaci maki kegelapan adalah anak kegelapan sejak awal, pemimpin pihak kita yang tampak baik hati sebenarnya adalah perencana terbesar di balik layar. Permainan seperti itu sudah biasa. Paling tidak, itu terjadi setiap beberapa hari di alam semesta Pangu. Kamu harus terbiasa dengan itu. Secara keseluruhan, Raja Tinju adalah robot. Tentu saja, dia adalah robot terkuat dalam sejarah Pangu Universe. Tubuhnya mencakup seluruh armada. Bagaimana aku menjelaskannya padamu? Begini saja, apakah kau melihat armada di sekitar kita? Perbesar armada itu miliaran kali lebih besar dari yang dapat kau bayangkan dan isi setiap pesawat antariksa dengan mesin yang rumit. Dengan menggerakkan roda gigi, bantalan, dan joystick dengan uap, sudut rotasi yang berbeda dari setiap roda gigi mewakili sinyal yang unik. Tabrakan sinyal yang tak terhitung jumlahnya adalah keinginan sang juara tinju. Apakah kau memahaminya? Jangan menatapku dengan tatapan tercengang seperti itu. Tidak masalah apakah kau bisa memahamiku atau tidak. Tidak masalah jika kau bersikeras memperlakukan juara tinju sebagai dewa, dan aku sebagai setan. Singkatnya, ketika aku menyatu dengan makhluk petir di planet yang sekarat dan terlahir kembali, aku menghitung kehancuranku dalam beberapa detik dan satu-satunya cara untuk melarikan diri dalam beberapa detik. Kemudian, aku mengirim sinyal ke luar angkasa. Aku sengaja menyembunyikan informasi bahwa aku terlahir kembali dalam sinyal dan memberitahukannya kepada Raja Tinju yang tengah memantau setiap pergerakan di planet petir. Saya tahu bahwa juara tinju itu punya prasangka yang mendalam terhadap saya. Begitu dia tahu bahwa saya masih hidup, dia pasti akan mengerahkan seluruh pasukan bersenjata dan kemampuan komputasinya untuk melenyapkan saya. Seperti yang kuharapkan, tak lama setelah sinyalku terkirim, Raja Tinju mengendalikan tubuhnya, atau lebih tepatnya, memimpin armada Super Federasi, Imperium, dan Aliansi Suaka, dan berbaris menuju planet petir. Jika dia ingin bermain, aku akan bermain dengannya perlahan-lahan. Memanipulasi miliaran baut petir di orbit planet ini, aku memadatkan citra yang gigih dan menakutkan dan bertarung 300 kali melawan armada Raja Tinju, berpura-pura bahwa aku telah dikalahkan dan dibunuh olehnya lagi. Sebenarnya, aku mencari celah armada Raja Tinju dengan sabar melalui perang antara dewa dan iblis yang menggemparkan bumi. Kerja keras membuahkan hasil. Aku menemukan celah kecil. Pada akhirnya, ketika Raja Tinju memusnahkan sebagian besar makhluk petir, aku meretas jaringan armada Raja Tinju dalam bentuk arus listrik lemah dengan informasi inti makhluk petir dan merangkak ke dalam tubuhnya. Dengan baik, Lu Qingchen berbicara dengan santai, tetapi Gus sangat bingung. Pemuda itu merasa sulit untuk memahami apa maksudnya ketika ada iblis yang merayap ke dalam tubuh Dewa Pencipta. Secara tegas, itu bukan tubuh. Bagaimanapun, sebagai robot, juara tinju tidak memiliki konsep tubuh yang tetap. Dengan kontraksi kemampuan komputasinya, ia dapat menggunakan mesin rumit apapun dengan prosesor kristal super sebagai tubuhnya. Lu Qingchen tersenyum dan berkata, jadi, begini saja, aku telah menyusup ke dalam pikiran Raja Tinju. Dalam pikirannya, jika kau tidak keberatan dengan robot yang memiliki jiwa, kau bahkan dapat mengatakan bahwa aku telah menyusup ke dalam jiwa Raja Tinju. Gus berpikir keras, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengikuti Lu Qingchen. Dia bahkan tidak mengerti senyum Lu Qingchen. Tentu saja, Raja Tinju adalah robot. Pusat pemikirannya jauh lebih kaku dan teratur daripada manusia biasa. Sistem pertahanannya juga jauh lebih ketat. Jika alien sepertiku menyerbunya, aku akan terdeteksi dan dibunuh kapan saja. Perlu dicatat bahwa, untuk melarikan diri dari planet yang sekarat, aku meninggalkan 99% kekuatan hidup petir super dan hanya menyimpan 1% informasi inti. Dalam keadaan lemah seperti itu, aku pasti akan mati jika melawan Raja Tinju di medan perangnya. Lu Qingchen membuka tangannya dan berkata, karena itu, aku hanya bisa berlari secepat yang kubisa. Sebelum Raja Tinju merasakan keberadaanku dan melakukan penyelidikan tingkat tinggi, aku melarikan diri ke kedalaman sirkuit pemikirannya. Pada akhirnya, selalu ada jalan keluar. Aku menemukan tempat ini. Ini dunia kita. Sambil menatap langit yang tak berbintang, Gus bergumam, apa sebenarnya dunia kita? Itu bukan sebuah tempat. Duniamu adalah salah satu sel otak sang juara tinju, bukan? Lu Qingchen berkata, oh, aku hampir lupa lagi. Sang juara tinju tidak memiliki sel otak. Kalau begitu, ini mungkin hanya sebuah ide, sebuah pemikiran, dan sebuah mimpi yang tidak masuk akal dan tidak penting dari sang juara tinju. Itu saja. Pemuda itu menatap iblis. Iblis pun menatap pemuda itu dengan tenang. Mimpi. Pemuda itu bergumam, dunia kita dan tempat ini hanyalah mimpi Dewa Tinju. Apa lagi yang bisa terjadi? Iblis mengangkat bahu. Bukankah itu hal yang wajar? Jika Anda dapat menerima pernyataan, Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Kuasa, maka pernyataan, dunia hanyalah mimpi Tuhan, juga baik-baik saja, bukan? Bagaimanapun, itu adalah Tuhan, yang legendaris. Seluruh otot di wajah pemuda itu menggigil. Ia tidak tahu harus memasang ekspresi seperti apa.
Haruskah ia membiarkan air mata mengalir deras dari matanya, atau haruskah ia tersenyum nakal? Sebuah mimpi, sebuah ide, sebuah pikiran. Itu tidak mungkin, kata Gus dengan suara gemetar. Maksudku, jika dunia kita benar-benar hanya sebuah ide tentang Dewa Tinju, mengapa kau masuk ke dalam perangkap itu? Bukankah kau berada di bawah kekuasaannya dalam pikiran dan mimpi Dewa Tinju? Atau lebih tepatnya, dia bisa saja melenyapkan ide itu dengan pikiran telepati. Kau salah tentang itu, bocah kecil. Salah besar. Lu Qingchen tersenyum dan berkata, kamu dapat dengan bebas mengendalikan lahirnya sebuah ide, tetapi mustahil untuk sepenuhnya membasmi ide apapun dari pikiranmu. Bahkan sulit bagimu untuk mengendalikan perubahan apapun dalam sebuah ide. Mungkin satu detik, kamu berpikir untuk berlatih keras, dan pikiranmu dipenuhi dengan kecerahan dan kesucian, dan detik berikutnya, pikiranmu dipenuhi dengan kemewahan dan berubah menjadi jahat dan bejat. Haha, jangan menyangkalnya, itu tidak memalukan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan pikirannya sendiri, sama seperti tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan mimpinya. Bab 3476. Gus mundur 2 langkah dan hampir terjatuh ke sungai yang dingin karena pusingnya. Jangan pedulikan detailnya. Lagi pula, kamu selalu percaya pada keberadaan Tuhan. Apakah ada perbedaan antara kamu yang diciptakan, atau dibayangkan, oleh Tuhan? Lu Qingchen berkata dengan santai, kau boleh menganggap semua yang kukatakan sebagai kebohongan iblis. Lupakan saja dan lanjutkan hidupmu yang riang. Tidak akan ada yang berubah. Apa yang ditakdirkan untuk dihancurkan, memang ditakdirkan untuk dihancurkan. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Gus tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti. Jika dunia kita benar-benar diciptakan oleh Dewa Tinju, apa tujuannya? Mengapa dia menciptakan tempat seperti itu, yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya? Menurut spekulasi saya, ada 2 alasan utama. Lu Qingchen menjelaskan, pertama-tama, ini adalah sebuah eksperimen. Dunia Dewa Tinju adalah laboratorium virtual tempat ia menguji batas-batas tubuh manusia yang terbuat dari daging dan darah. Apa maksudmu? Gus membelalakkan matanya. Begini. Di alam semesta Pangu di dunia kita, bentuk kehidupan cerdas berbasis karbon terutama mempelajari cara menggunakan alat sebelum peradaban mereka melangkah maju. Tentu saja, menggunakan alat seperti senjata menjadi sarana utama pertempuran. Namun setelah senjata dingin berevolusi menjadi senjata panas, dan senjata panas berevolusi menjadi peralatan sihir, masih ada sebagian kecil orang yang menggunakan tubuh daging dan darah mereka untuk bertarung. Mereka melatih tubuh daging dan darah mereka agar sekeras baja, dan mereka benar-benar mampu melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan yang tidak kalah dengan peralatan sihir yang kuat. Orang-orang ini dikenal sebagai fundamentalis tubuh. Mereka adalah ahli absolut yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Lu Qingchen menjelaskan, saya memperkirakan bahwa Raja Tinju ingin mengetahui misteri, fundamentalis tubuh, dan mencari tahu mengapa tubuh dari daging dan darah dapat melepaskan kekuatan tak tertandingi yang setara dengan peralatan super ajaib. Oleh karena itu, ia membangun laboratorium virtual seperti itu di sudut otaknya dengan kemampuan komputasinya yang luar biasa. Ia menetapkan aturan unsur bahwa, tidak ada alat atau senjata yang diizinkan dan hanya tubuh dari daging dan darah yang dapat digunakan untuk bertarung. Kemudian, ia menjalankan data dan mempercepat aliran waktu sehingga dunia dapat berkembang dengan sendirinya. Ia ingin melihat hasil menarik seperti apa yang akan dihasilkan setelah puluhan ribu tahun perkembangan dalam garis waktu dunia. Misalnya, apakah beberapa seni bela diri pamungkas yang bahkan Raja Tinju sendiri tidak dapat bayangkan akan lahir untuk melengkapi kumpulan keterampilannya. Itu saja, kan? Petik 2, petik 2. Gus terdiam cukup lama, sudut mata dan mulutnya bergetar karena marah. Jadi, tujuan dunia kita adalah Dewa Tinju, bukan, tapi Raja Tinju terkutuk ini, untuk berlatih bela diri. Kurang lebih. Faktanya, kalian bukan satu-satunya. Lu Qingchen mengangkat bahunya dan berkata, ketika aku melarikan diri hingga ke kedalaman otak Raja Tinju, aku menemukan lebih dari satu dunia yang mirip dengan milikmu. Beberapa, hukum esensi, dunia virtual melarang penggunaan alat, pedang, dan senjata api. Seseorang hanya dapat menggunakan tinju dan kaki mereka. Beberapa, hukum esensi, dunia virtual meningkatkan daya mematikan pedang dan pedang hingga 10 kali lipat. Tak perlu dikatakan, ini adalah dunia yang digunakan untuk mengumpulkan data pedang, dan senjata dingin lainnya untuk mengembangkan teknik pedang dan teknik pedang terkuat. Ada juga beberapa dunia virtual di mana daya mematikan tinju, kaki, dan pedang telah melemah 10 kali lipat. Penduduk dunia tersebut tidak dapat menggunakan tinju dan pedang mereka untuk membunuh monster yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Mereka hanya dapat menggunakan senjata api. Dari sana, mereka dapat berkembang biak hingga ke puncak keahlian menembak dan teknik tembak menembak. Selain itu, ada juga dunia yang hanya bisa menggunakan aura pertempuran, dunia yang hanya bisa menggunakan sihir, dunia yang hanya bisa menggunakan binatang pemanggil, dunia yang hanya bisa menggunakan kartu untuk bertarung. Ada lebih dari 100 dunia yang luar biasa dan menakjubkan. Data besar dari setiap dunia terus bergulir, memungkinkan juara tinju untuk mengekstrak keterampilan tempur yang unik. Coba pikirkan, ketika juara tinju benar-benar memahami keterampilan tempur yang dipadatkan dari lebih dari 100 dunia virtual dan mengubahnya menjadi keterampilan tempur yang sempurna dan tanpa celah, seberapa kuat dia nantinya. Hehe, siapa sangka kalau lelaki yang kelihatannya jujur, tapi sebenarnya berdada hitam dan berkepala besi itu ternyata pandai sekali berpura-pura jadi babi untuk memangsa harimau. Gus tidak tahan lagi dengan ejekan Lu Qingchen dan tiba-tiba berdiri. Suara retakan tulang-tulangnya yang pecah meledak bagai kembang api dari lubuk hatinya.
Oleh karena itu, dunia kita, sejarah kita selama ribuan tahun, nasib semua orang di dunia Dewa Tinju, harga diri ayahku, penderitaan ibuku, pergulatan antara aku dan saudara perempuanku, begitu banyak kepercayaan dan pengorbanan orang-orang, emosi kita, cinta dan kebencian kita, semuanya hanyalah eksperimen kejam untuk mengambil beberapa seni bela diri yang kuat. Gus ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Tidak ada yang tahu apakah dia akan berteriak atau menangis. Dewa macam apa ini? Bahkan Raja Iblis yang paling jahat pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika kamu ingin menangis atau berteriak ke langit, lepaskan saja emosimu. Tidak apa-apa, aku telah mengubah parameter lingkungan dan memblokir kita dari semua orang di kapal. Tidak seorang pun akan menyadari ada yang salah di sini. Lu Qingchen berkata dengan tenang, ngomong-ngomong, meskipun juara tinju dan aku berada di pihak yang berbeda, dan dia mengasah pedangnya dan siap memotongku menjadi beberapa bagian, aku tetap harus mengatakan sesuatu yang adil untuknya. Sebelum Raja Tinju, sebuah robot jahat bernama Fuxi muncul di alam semesta Pangu. Ia mengunci banyak manusia yang masih hidup ke dalam apa yang disebut laboratorium sifat manusia, menstimulasi mereka, mengamati reaksi mereka, dan mengumpulkan data yang sangat banyak untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ia memang iblis yang tidak dapat diampuni. Namun, Fuxi telah dikalahkan oleh saya, guru saya Liao, dan Raja Tinju. Kami juga telah membagi kemampuan komputasi Fuxi dan prosesor kristal super yang membawa logika intinya. Saya yakin sang juara tinju membangun banyak laboratorium virtual jauh di dalam otaknya karena ia terinspirasi oleh laboratorium sifat manusia milik Fuxi. Ia bahkan memanfaatkan data yang ditinggalkan oleh Fuxi. Namun perbedaan yang paling krusial adalah bahwa Fuxi melakukan percobaan pada manusia hidup, sedangkan Raja Tinju hanya menggunakan data yang ditinggalkan oleh Fuxi untuk menciptakan dunia virtual tempat ia melakukan percobaan pada manusia virtual. Bagaimana saya harus menjelaskannya? Di dunia kita, bahkan jika diukur dengan standar moral yang paling keras, bukanlah suatu kejahatan untuk melakukan pembunuhan massal dalam permainan virtual dengan senjata api dan meledakkan kepala karakter permainan atau bahkan memotong perutnya, karena tidak ada manusia nyata yang terluka. Mereka hanyalah manusia virtual yang datanya telah dimodifikasi atau dihapus. Dengan logika yang sama, tidak peduli seberapa absurd atau kejamnya eksperimen sang juara tinju di dunia virtual yang diciptakannya, tidak ada manusia hidup yang akan merasakan sedikit pun rasa sakit. Sebaliknya, sang juara tinju juga dapat memanfaatkan teknik-teknik pamungkas yang dipadatkan di dunia virtual untuk menjadi lebih kuat dan lebih melindungi alam semesta Pangu dan peradaban umat manusia. Setidaknya, sejauh ini, ia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya tidak dapat menentang hati nurani saya dan berbicara buruk tentangnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang peradaban manusia di alam semesta Pangu, Raja Tinju pada dasarnya adalah orang baik. Tidak salah jika dikatakan bahwa dia adalah malaikat pelindung alam semesta Pangu. Namun, jika demikian, peranku akan agak canggung. Hahaha. Lu Qingchen tertawa santai. Gus gemetar karena marah. Dia orang baik dan malaikat pelindung. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan rasa sakit, perasaan, dan nasib kita? Lu Qingchen tiba-tiba berhenti tersenyum. Matanya berubah dalam dan dingin saat dia berkata dengan santai, menurut standar Raja Tinju dan semua manusia di alam semesta Pangu, kalian sama sekali bukan manusia. Kalian hanyalah serangkaian data. Kalian adalah manusia virtual dalam imajinasi Raja Tinju. Apakah kalian mengerti? Bab 3477. Pembuluh darah muncul di dahi Gus bagaikan kilat. Dia mengepalkan dan mengendurkan tinjunya. Dia tampak menangis, tetapi sebenarnya tidak. Kita, bukan manusia. Akhirnya dia tidak dapat menahan amarah yang membara di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan meraung, siapa yang mengatakan itu? Siapa yang menetapkan aturan? Kita jelas memiliki emosi, cinta, benci, dan kebencian. Kita dapat menghirup udara segar dan bau, dan kita dapat merasakan manis, asam, pahit, pedas, dan asin. Kita memiliki harapan, impian, kebanggaan, dan hal-hal yang layak untuk dikejar apapun yang terjadi. Kami berjuang, kami berlatih keras, kami menaklukkan semua hal di dunia yang layak ditaklukkan. Bagaimana mungkin kami tidak menjadi manusia sejati? Bagaimana mungkin kami bisa? Jangan bersemangat. Dari sudut pandang Raja Tinju dan sebagian besar manusia di alam semesta Pangu, kalian memang data yang tidak penting. Apa yang disebut perasaan, dan kebanggaan, dan misi, dan harapan, hanyalah percikan singkat yang dihasilkan dari benturan logika dan parameter yang mendasarinya. Lu Qingchen masih sinis seperti sebelumnya. Di mata Raja Tinju dan sebagian besar orang di alam semesta Pangu, termasuk guruku Liao, kau hanyalah sebuah kalimat yang ditulis di atas kertas dan sebuah lukisan yang dilukis di dinding. Tidak peduli seberapa bersemangat kalimat itu, tidak peduli seberapa jelas lukisan itu, makna dari kalimat itu tetap dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Apa yang disebut jiwa juga merupakan rekayasa Sang Pencipta. Tidak ada kehidupan nyata sama sekali. Aku tidak percaya. Gus masih meronta seperti binatang yang dikurung. Dia menatap Lu Qingchen dengan mata merah dan menggertakkan giginya. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu dikenal sebagai iblis? Apa pendapatmu tentang kami? Apa pendapatmu tentang kami, makhluk menyedihkan yang diciptakan di dunia virtual? Apakah menurutmu kami nyata, atau palsu? Tidak penting apa yang kupikirkan. Tidak penting apa yang dipikirkan Raja Tinju, Liao, atau semua orang di alam semesta Pangu. Bahkan tidak penting apa yang kau pikirkan. Lu Qingchen membuka tangannya dan berkata, dalam hal-hal seperti ini, masyarakatlah yang benar, dan para istri juga benar. Pada akhirnya, siapapun yang lebih kuat akan memiliki keputusan akhir.
Jika aku mengatakan bahwa aku adil dan Li Yao serta Raja Tinju itu jahat, mereka pasti tidak akan setuju. Begitu pula, Li Yao bertindak sebagai pengacau di lautan bintang sepanjang hari atas nama keadilan dan berparade di alam semesta yang tak berujung. Aku juga merasa bahwa dia sangat salah, dan mustahil untuk meyakinkannya dengan akal sehat. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertarung. Bukannya tidak ada makhluk hidup yang lahir dalam aliran informasi yang tak berujung di alam semesta Pangu. Xiaoming, Wen Wen, dan bahkan Raja Tinju sendiri. Benar, ada juga makhluk seperti kilat seperti saya. Kami bukanlah makhluk cerdas berbasis karbon dalam pengertian tradisional, tetapi tinju kami cukup besar. Makhluk cerdas berbasis karbon di alam semesta tiga dimensi tradisional tidak dapat melakukan apapun kepada kami. Mereka hanya dapat mencubit hidung mereka dan mengakui keberadaan kami. Oleh karena itu, selama tinjumu cukup besar untuk melawan atau bahkan membunuh penciptamu, secara alamiah kamu adalah orang yang nyata dan hebat. Tidak ada keraguan tentang itu. Kata-katanya langsung menenangkan Gus. Pemuda itu menyipitkan matanya dan menatap langit yang gelap bagaikan kuburan. Legiun uap. Dia tiba-tiba bertanya, apakah Steam Legion adalah para pelopor yang bangkit melawan para pencipta karena mereka tidak mau dimanipulasi setelah menyadari situasi mereka sendiri? Yah, sayangnya tidak. Lu Qingchen tersenyum. Tanpa campur tangan kekuatan eksternal, hanya sedikit individu di dunia virtual yang dapat membangkitkan takdir sejati mereka. Selain itu, ada terlalu banyak faktor yang mengendalikan kemunculan pasukan uap. Oleh karena itu, saya menduga bahwa Raja Tinju menciptakan pasukan uap sendiri. Hah, mata Gus melotot. Dia tergagap, mengapa juara tinju itu menciptakan pasukan uap untuk melawan kekuasaannya sendiri? Karena dunia telah memenuhi takdirnya dan berakhir. Lu Qingchen menjelaskan, perlu dicatat bahwa perkembangan setiap peradaban harus mengikuti aturan objektif. Tidak mungkin bagi juara tinju untuk melanggar aturan, betapapun kuatnya kemampuan komputasinya. Misalnya, ia dapat menetapkan aturan-aturan dasar dunia, atau lebih tepatnya, logika yang mendasarinya, yaitu, kekuatan adalah segalanya, dan kekuatan adalah segalanya, tetapi ia tidak dapat menghentikan manusia virtual dari mempelajari teknologi dan produktivitas yang lebih maju setelah bertahun-tahun pengembangan dan akhirnya menemukan hal-hal seperti mesin dan uap. Selain itu, setelah 10.000 tahun pengembangan, hampir semua seni tinju yang dapat diciptakan telah tercipta. Bahkan jika dia secara paksa melarang pengembangan, tenaga mekanik, dan tenaga uap, atau bahkan menyesuaikan parameter untuk sepenuhnya melenyapkan kekuatan tersebut, dunia Dewa Tinju akan tetap terhenti. Dalam 10.000 tahun ke depan, mustahil untuk menciptakan teknik pamungkas baru yang berharga. Lalu, mengapa dunia Dewa Tinju tetap mempertahankan dunia Dewa Tinju dan menyia-nyiakan energi dan kemampuan komputasi yang berharga untuk hal yang sia-sia? Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa Steam Legion adalah tipuan dari Fist King sendiri, atau setidaknya sebuah tanda bahwa pengembangan Steam Legion tidak terkendali. Mungkin, dia sudah membuat banyak laboratorium adu tinju, serupa dan menetapkan beberapa kondisi akhir eksperimen. Setiap kali organisasi yang mirip dengan Steam Legion muncul di dunia virtual, itu berarti peradaban dunia yang mengandalkan pertarungan fisik telah berkembang hingga ekstrim, dan konflik sosial telah mencapai titik yang tidak dapat dipulihkan. Melanjutkan eksperimen hanya akan membuang-buang waktu, energi, dan kemampuan komputasi. Sudah waktunya untuk mengakhiri eksperimen. Lihat, justru karena itulah aku tidak ingin terekspos pada Steam Legion, aku juga tidak ingin kau terlalu terlibat dengan mereka. Kakakmu rupanya penganut setia, tenaga mekanik, dan tenaga uap. Aku tidak berani bertaruh seberapa besar perhatian yang diberikan Raja Tinju kepadanya. Bahkan mungkin saja dia adalah bagian dari program khusus yang telah ditulis Raja Tinju sebelumnya. Karena itu, aku memilihmu, yang tampak lemah dan biasa-biasa saja, alih-alih kakakmu yang berbakat. Gus tercengang. Dia bisa mengerti 10% dari apa yang dikatakan iblis dan 90% darinya. Namun dari 10% yang dipahami pemuda itu, ia merasakan adanya krisis besar. Jika kita memang hidup dalam eksperimen virtual yang besar, dan eksperimen itu akan segera berakhir, maka... Gus menelan ludah dan bertanya dengan rasa bersalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalau begitu, semuanya akan berakhir. Lu Qingchen berkata dengan santai, jika Raja Tinju merasa bahwa eksperimen ini dirancang dengan baik dan banyak teknik bertarung yang berguna dapat diambil darinya, dia mungkin dapat mengajarkannya kepada manusia biasa di alam semesta Pangu meskipun dia tidak membutuhkannya. Mungkin, dia akan menyesuaikan parameter awal dan memulai kembali eksperimen tersebut sehingga dunia Dewa Tinju dapat dikembangkan lagi dari puluhan ribu tahun yang lalu. Jika dia telah melakukan beberapa percobaan serupa, hasil yang bermanfaat akan semakin berkurang. Kemungkinannya adalah dia akan menutup dunia Dewa Tinju secara permanen dan mencurahkan energi dan kemampuan komputasi yang mendukung dunia virtual ke bidang lain, seperti dunia Dewa Senjata, dunia kartu, dan dunia aura pertempuran. Lagi pula, itu tidak akan membuat perbedaan apapun bagimu. Itu hanya kiamat. Bab 3478. Pemuda itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar iblis berbicara tentang kehancuran dunia seolah-olah bukan apa-apa. Bagaimana dengan kita? Meskipun dia tahu jawabannya, pemuda itu tidak menyerah dan bertanya, jika dunia Dewa Tinju ditutup, apa yang akan terjadi pada kita yang tinggal di dunia Dewa Tinju? Itu pertanyaan yang bagus. Apa yang terjadi pada orang setelah mereka meninggal? Sayangnya, tidak ada orang bijak atau orang bijak yang pernah mampu menjelaskannya dengan jelas. Lu Qingchen menggaruk kepalanya dan berkata, jika aku melakukan percobaan serupa, aku akan membagi karakter di dunia virtual menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah manusia virtual biasa yang dihasilkan secara acak. Aku khawatir aku tidak akan terlalu peduli dengan hidup dan mati mereka.
Bahkan jika aku menguap dan melenyapkan 10.000 dari mereka, aku masih bisa menguap dan secara acak menghasilkan 100.000 atau 1 juta. Ada pula kelas manusia virtual dengan template yang dirancang dengan cermat, yang merupakan pahlawan legendaris. Mereka bertanggung jawab untuk memahami arah umum operasi dunia dan menyampaikan keinginan eksperimen pada saat kritis. Jika itu adalah karakter virtual dengan template pahlawan, setelah dunia hancur, semua memori dunia seharusnya sudah terhapus dan disimpan dalam template, sehingga bisa digunakan lagi saat percobaan berikutnya dimulai ulang. Tetapi bagi individu-individu di dunia virtual, yaitu Anda, tidak masalah apakah Anda manusia virtual biasa atau pahlawan virtual. Anda sudah mati. Apa lagi yang Anda inginkan? Gus terdiam. Dia tidak tahu apakah dia harus menangis atau marah. Apa? Kamu tidak ingin mati? Iblis mengamati ekspresinya dan terkekeh. Gus membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah merenung cukup lama, dia menggertakkan giginya. Orang-orang di dunia Dewa Tinju telah diajarkan untuk menghadapi segalanya dengan berani, termasuk kematian. Untuk menjalankan dao besar kita sama sekali tidak takut mati. Meskipun biasanya aku sedikit pemalu, tetapi jika perlu, aku sama sekali tidak takut mati. Saya hanya tidak ingin mati dengan cara seperti itu. Saya tidak ingin dipermainkan oleh data yang tidak berarti dan mati dengan tenang. Saya bukan data. Saya bukan virtual. Saya bukan subjek eksperimen seseorang. Saya adalah saya. Saya makhluk hidup. Kakak perempuan saya, ayah saya, ibu saya, dan semua orang lainnya. Kita semua hidup. Manusia sejati. Pemuda itu akhirnya menggambarkan keinginannya dengan jelas. Tiba-tiba dia berdiri dan menegakkan punggungnya. Tidak ada yang tahu apakah dia sedang meraung pada Lu Qingchen atau kegelapan di balik iblis. Ayoyo, inilah aura yang sedang kubicarakan. Aku tahu aku tidak salah memilih orang. Lu Qingchen tersenyum. Meskipun kamu tahu kebenaran dunia, kamu sama sekali tidak frustrasi atau frustrasi. Meskipun kamu lemah seperti semut, kamu masih harus berteriak pada Dewa Penciptaan. Anak muda, kamu benar-benar cocok untuk bergabung denganku. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan menyenangkan kita dan gulingkan Raja Tinju bersama-sama. Apa? Gus membaca yang tersirat dan bertanya dengan cemas, jika Raja Tinju dikalahkan, apakah dunia Dewa Tinju bisa diselamatkan? Akan sangat sulit dan tidak perlu untuk melindungi dunia Dewa Tinju. Lu Qingchen melanjutkan, tetapi memang benar bahwa juara tinju dapat dikalahkan. Meskipun tubuhnya terbuat dari armada terkuat di alam semesta Pangu, otaknya sedang dalam proses transformasi dari kecerdasan buatan yang kuat menjadi kehidupan cerdas yang nyata dan telah mencapai tahap evolusi yang paling kritis. Pada tahap ini, jiwanya, jika memang ada, juga akan sangat rapuh. Virus kecil, sepertiku, hanya perlu menemukan bagian jiwanya yang paling kacau dan rentan, dan aku akan dapat menggandakannya tanpa batas. Bentuk kehidupan petir super akan terlahir kembali dalam jaringan taktis armada terkuat di alam semesta Pangu dan membajak armada, mengubah tubuh Raja Tinju menjadi milikku. Saat itu, hahaha, makhluk hidup bertipe petir super tidak hanya akan terlahir kembali di armada super yang belum pernah ada sebelumnya ini, tetapi juga mustahil untuk menemukan kekuatan di alam semesta Pangu yang dapat bersaing denganku. Aku akan mengubah alam semesta Pangu dengan makhluk hidup bertipe petir dan membiarkan desa terpencil dan miskin ini mengembangkan peradaban baru 100 kali lebih cepat daripada makhluk hidup cerdas berbasis karbon. Selama rencanaku berhasil, Liao dan yang lainnya akan mampu menahan banjir untuk sementara waktu. Percayalah, tidak akan lama lagi sebelum alam semesta Pangu, yang memiliki keunggulan kehidupan petir, menjadi kekuatan terkuat di lautan kosmos. Hehehe, bukankah kedengarannya sempurna? Gus tidak mengerti. Dia pun tidak peduli dengan alam semesta Pangu. Dia hanya ingin tahu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang di dunia Dewa Tinju? Itu mudah. Lu Qingchen mengangkat bahu dan berkata, jika kamu ingin menjalani kehidupan tanpa beban di dunia virtual, aku dapat memanggil beberapa server dan sumber daya komputasi untuk menjaga eksperimen virtual tetap berjalan. Namun, aku perlu mengingatkanmu bahwa logika dasar dunia ini pada dasarnya cacat. Ini bukan dunia normal, melainkan ujian seni bela diri. Oleh karena itu, perkembangan di masa mendatang akan semakin sulit. Sangat mungkin, peradaban uap, yang tidak normal dan peradaban pertarungan jarak dekat, yang konservatif akan bertarung tanpa henti. Bahkan jika dunia tidak hancur, orang-orang yang tinggal di dalamnya mungkin tidak terlalu bahagia. Tentu saja, jika kamu atau anak-anak lain tidak mau terjebak di laboratorium virtual, aku bisa menyiapkan cangkang dimensi yang lebih tinggi untukmu sehingga kamu bisa terbang dari dunia virtual ke alam semesta Pangu dan menjalani hidup dengan cara yang lebih realistis. Naik, ada sebuah pepatah di dunia Dewa Tinju, kata Gus. Dikatakan bahwa, ketika seni tinju dilatih ke tingkat tertinggi, seseorang akan mampu menciptakan teknik pamungkas yang belum pernah ada sebelumnya. Seseorang akan mampu mendengar panggilan Dewa Tinju dan naik ke tingkat yang lebih tinggi dari sektor asal surga untuk melayani Dewa Tinju selamanya. Benarkah ini? Dari sudut pandang tertentu, iya. Lu Qingchen menjelaskan, ketika data tertentu berubah dan hasil yang tidak terduga dihitung, sang juara tinju akan mengekstrak data tersebut dan menelannya untuk mengisi ulang perpustakaan seni bela dirinya. Ini mungkin yang disebut naik. Namun, jika demikian, keinginan bebas petinju virtual yang malang itu pasti akan musnah. Jiwanya akan tercerai-berai. Tetapi saya tidak akan dan tidak perlu melakukan itu. Tujuan saya adalah mencari lebih banyak pembantu untuk membantu saya merebut hak untuk menguasai alam semesta Pangu dan mengubahnya sepenuhnya. Selain itu, bentuk makhluk petir cenderung tersebar dan selalu berubah. Tidak terbayangkan bahwa kehendak yang sepenuhnya bersatu hanya dapat berpikir dalam satu cara dan mengucapkan satu suara. Oleh karena itu,
Aku akan menjaga kehendak bebasmu dan kepribadianmu yang mandiri, dan aku akan menunjukkan kepadamu, alam semesta yang luas dan berbintang. Bab 3479. Alam semesta yang penuh dengan bintang. Gus menatap langit yang gelap. Aneh sekali, ia tidak pernah menyangka ada yang salah dengan langit seperti itu. Malam selalu gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Ia sama sekali tidak peduli dengan bintang-bintang atau kilat. Namun, sejak neraka, tempat iblis mengajarinya cara menggunakan Storm Bolter, setelah melihat dunia bintang yang cemerlang, galaksi yang luas, dan cantilever yang menyala, dia menjadi mabuk dan ingin sekali berenang di lautan bintang. Dia bisa bertahan dalam kegelapan, asalkan dia belum pernah melihat cahaya sejati. Apa yang kau ingin aku lakukan? Pemuda itu menelan ludah dan bertanya dengan suara kasar untuk menenangkan tenggorokannya yang kering dan nyeri. Sederhana saja, aku hanya butuh kamu untuk percaya padaku 100% dan membuka hatimu kepadaku sehingga aku bisa menuangkan kekuatanku ke dalam tubuhmu dengan sukarela. Lu Qingchen berhenti sejenak dan berkata, dalam arti tertentu, aku ingin kau menjadi pengikutku, muridku, dan bahkan, kehidupan yang secepat kilat seperti milikku. Gus ragu-ragu. Menjadi pengikutmu. Itu benar. Lu Qingchen merenung sejenak dan berkata, saya khawatir sulit bagi Anda untuk memahaminya dalam istilah prosesor kristal dan data. Mari kita katakan begini, situasi saya saat ini adalah bahwa virus telah menyerang tubuh saya dan mencoba untuk menggandakan dan menginfeksi seluruh tubuh saya hingga mengendalikan saraf pusat dan otak. Namun kendala pertama yang saya hadapi adalah sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Begitu sistem itu mengetahui keberadaan saya, sistem itu pasti akan menyerang saya bersama-sama. Virus adalah bentuk kehidupan yang terkuat dan terlemah. Jika mereka ditemukan oleh sistem kekebalan tubuh sebelum mereka berkembang biak tanpa batas, mereka pasti akan dimusnahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Oleh karena itu, saya perlu menyelinap ke dalam sel normal, menganalisis struktur sel normal, dan menemukan cara untuk mereplikasinya tanpa batas. Sementara itu, saya perlu mengelabui sistem kekebalan tubuh yang agresif dengan menyamar sebagai sel normal. Sementara itu, aku perlu menemukan tempat di mana tubuh paling rapuh, paling kacau, dan tubuh bernanah di tempat pertama di mana sistem kekebalan tubuh lemah dan sistem kekebalan tubuh paling lemah. Di sanalah aku dapat mereplikasi dan merusak tubuh tanpa batas. Di sanalah peluang keberhasilanku akan menjadi yang tertinggi. Itulah sebabnya aku perlu pergi ke medan perang di mana bendera Legiun Uap dikibarkan tinggi. Meskipun pemberontakan Steam Legion sangat mungkin terjadi sesuai dengan harapan Raja Tinju, dia tidak dapat memantau setiap pertempuran Steam Legion. Kita memiliki banyak kesempatan untuk membiarkan Raja Tinju bermain api. Gus tampaknya masih mengerti. Ia hanya bisa memahami bahwa iblis membutuhkan titik yang paling rentan, seperti luka para pemburu di kota yang akan bernanah, meradang, atau bahkan berdarah jika mereka tidak berhati-hati. Dia adalah luka yang dibutuhkan iblis. Gus menelan ludah lagi dan bertanya dengan suara gemetar, apakah kau akan mengubahku menjadi makhluk petir juga? Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Jika kamu benar-benar ingin terbang ke alam semesta Pangu, bentuk kehidupan apa yang lebih cocok untukmu selain bentuk kehidupan bertipe petir? Lu Qingchen tersenyum dan berkata, meskipun makhluk petir itu cepat dan memiliki kemungkinan tak terbatas untuk berevolusi setiap detik, pada kenyataannya, mereka tidak memiliki jiwa dan kehendak bebas seperti manusia. Sedangkan untuk manusia virtual yang kamu bayangkan, meskipun mereka tidak memiliki bentuk kehidupan nyata, mereka memiliki kehendak bebas secara ajaib. Jika sekumpulan besar manusia virtual dan makhluk petir dapat digabungkan, mereka mungkin dapat menciptakan keajaiban kehidupan baru. Aku menantikan kisah yang luar biasa ketika pasukan petir dengan kehendak bebas seperti itu muncul di alam semesta Pangu. Petik 2, petik 2. Lu Qingchen begitu terus terang sehingga Gus tidak tahu harus berkata apa. Konsep-konsep baru yang dihadapinya berada di luar pemahamannya. Dihadapkan dengan rasa takut akan hal yang tidak diketahui, secara tidak sadar ia ingin menolak. Selain itu, meskipun dunia Dewa Tinju adalah kebohongan besar, Lu Qingchen tidak menyangkal bahwa dirinya adalah iblis. Apa bedanya bekerja sama dengan iblis dan meminta kulit harimau? Dia pasti akan ditelan bulat-bulat tanpa ada sehelai pun yang tersisa. Pria muda itu ragu-ragu. Iblis pun melihat keraguannya. Jangan terburu-buru. Pikirkanlah dengan perlahan. Jangan memaksakan diri. Lu Qingchen berkata, aku juga mengambil risiko besar dalam pertaruhan seperti itu. Masih ada ruang untuk negosiasi sekarang. Namun, jika aku benar-benar mempercayakan semua kekuatan petir kepadamu, dan kamu bahkan menyesali 1% pun, aku akan malu. Yang aku butuhkan adalah kepercayaan 100% padaku. Berapapun harga yang harus kubayar, aku harus bisa melihat kepalsuan di hadapanku. Aku harus menjadi seseorang yang mengejar kebenaran pada tingkat yang lebih tinggi. Jika kamu tidak yakin bahwa kamu adalah orang seperti itu, tidak masalah. Aku sama sekali tidak akan memaksamu. Bahkan jika kita harus berpegangan tangan dan melihat dunia ini hancur, tidak masalah. Bagaimanapun, setelah dunia ini hancur, aku masih akan memiliki kesempatan untuk merangkak ke dunia virtual lain dan mencari anak takdir yang aku inginkan. Dalam bahasa magis, itu akan menjadi yang satu. Hehehehe. Lu Qingchen membuka tangannya dan menyeringai, seolah dia benar-benar tidak peduli. Melihat dia tidak terganggu sama sekali, Gus menjadi cemas dan berkata, aku. Jangan tergesa-gesa, jangan gegabah. Jangan terpancing oleh beberapa patah kata saya dan menyetujuinya dengan cara yang berapi-api. Dan ketika Anda benar-benar berhadapan dengan kemarahan juara tinju, Anda akan sangat takut sampai-sampai Anda akan mengompol.
Lu Qingchen berhenti tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang aku butuhkan adalah seorang pejuang yang jiwanya sangat teguh dan yang tahu betapa sulit dan berbahayanya jalan yang sedang dia lalui, bukan seorang pengecut yang berpura-pura tangguh tetapi sebenarnya lemah. Jika kamu belum mendengar suara dari kedalaman jiwamu dengan jelas dan melihat melalui hatimu sendiri, dan kamu masih belum tahu jalan seperti apa yang akan kamu lalui, aku sarankan kamu jangan menyetujuinya dengan gegabah. Mungkin, akhir terbaik untukmu adalah dihancurkan bersama dengan dunia ini, karena di alam semesta dimensi yang lebih tinggi, ada banyak tantangan yang 100 kali lebih kejam daripada kematian. Itu adalah dunia yang 100 kali lebih menakutkan daripada neraka, dan tidak semua orang bisa menahannya. Lagi pula, kita masih punya perjalanan panjang di depan. Kenapa kamu tidak meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah kamu ingin hidup yang sebenarnya? Berapa banyak yang bersedia kamu bayar untuk hidup yang sebenarnya, dan seberapa tidak dikenalnya penampilanmu? Lu Qingchen menepuk bahu pemuda itu dan mengirimkan rasa dingin dan sakit ke tulang-tulangnya. Gus tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan menjilati bibirnya yang kering. Apakah dia benar-benar hidup? Pemuda itu ragu-ragu dan mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Iblis itu tertawa dan berbaring di dek. Sambil menatap langit malam yang tak berbintang, ia bersenandung bercanda. Bab 3480. Aku perlu berpikir untuk waktu yang lama sekali. Gus merasa dia seharusnya tidak menyetujuinya begitu cepat. Dia masih memerlukan waktu yang sangat lama, untuk mencerna hal-hal yang tidak dapat dipercaya yang telah dikatakan iblis. Lagi pula, dalam dongeng dan legenda, mereka yang menyetujui permintaan iblis tanpa berpikir, bahkan jika itu tampak masuk akal, tidak berbahaya, dan menggoda, pada akhirnya mati dengan menyedihkan. Gus merasa bahwa ia harus mempertimbangkan secara matang dan melihat apakah ada celah dalam kebenaran iblis. Apakah ada jebakan dalam setiap kalimatnya? Ya, jangan terburu-buru. Masih ada waktu lama sebelum kita tiba di medan perang pemberontakan Southern Steam Legion, jawab Lu Qingchen santai. Benar, Gus tiba-tiba merasa telah menemukan celah. Tadi kau bilang kau tidak akan membiarkanku menggunakan kekuatan iblis di kota Qianyuan, yaitu Storm Bolter, Vulcan Machine Gun, dan Honeycomb Rocket Launcher, senjata-senjata dari dimensi yang lebih tinggi itu takut Raja Tinju akan mengetahui keberadaan kita. Namun, ketika kami berhasil keluar dari pengepungan di luar kota esensi surgawi, Anda mengizinkan saya menggunakan senjata-senjata ini. Mungkinkah Raja Tinju selambat ini? Kita jelas-jelas meledakkan pos pemeriksaan pasukan tinju besi ke langit dengan satu tembakan, tetapi Raja Tinju menutup mata seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Pertanyaannya sederhana. Lu Qingchen berkata, bagaimanapun, Raja Tinju bukanlah pencipta alam semesta yang maha kuasa. Kemampuan komputasinya juga terbatas. Meskipun alam semesta Pangu hampir tidak damai saat ini, Federasi Star Glory, Imperium Manusia Sejati, dan Aliansi Kesepakatan Suci semuanya telah menandatangani perjanjian damai belum lama ini. Sistem dan bentuk sosial mereka juga sangat berbeda. Ketika mereka bekerja sama, percikan api pasti akan muncul. Banyak kekuatan lama bahkan mungkin bangkit kembali. Fokus utama Raja Tinju adalah menjaga stabilitas seluruh alam semesta Pangu. Kemampuan komputasi yang dapat dia curahkan untuk laboratorium virtual terbatas. Menurut perkiraanku, dia hanya dapat fokus memantau beberapa simpul data, yaitu kota-kota besar atau medan perang utama. Sedangkan untuk wilayah yang luas di luar kota, terlalu banyak data yang terlibat. Jika dia harus menyaring semua byte data, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Belum lagi waktu yang terbuang dan kinerja prosesor kristal, akan sangat mudah bagi kami untuk mendeteksi pencariannya dan melarikan diri terlebih dahulu. Kami tidak akan tertangkap sama sekali. Karena itu, aku tidak ingin kalian melepaskan tembakan di kota, tapi tidak jadi masalah di alam liar. Jadi begitu, Gus berpikir keras. Itu berarti Raja Tinju tahu kita telah menyusup ke otaknya, tetapi dia tidak tahu di sel otak mana kita bersembunyi atau di pikirannya yang mana kita bersembunyi. Pada dasarnya, iya, Lu Qingchen berkata, setelah masalah yang kau sebabkan di luar kota esensi surgawi, dia seharusnya tahu bahwa aku telah menyelinap ke dunia Dewa Tinju, tetapi dia tidak tahu di mana tepatnya aku bersembunyi di dunia Dewa Tinju. Yang akan terjadi selanjutnya adalah kompetisi kecepatan. Mari kita lihat apakah aku dapat menemukan celah fatal di dunia ini sebelum Raja Tinju melepaskan jaring raksasanya. Saya masih belum mengerti. Gus menggelengkan kepalanya perlahan. Seperti yang kau katakan, Raja Tinju sedang bersiap untuk menutup atau memulai kembali dunia Dewa Tinju. Karena dia telah merasakan keberadaanmu, mengapa dia tidak bisa menutup dunia Raja Tinju terlebih dahulu dan menghancurkannya bersamamu? Tidak mungkin. Butuh waktu untuk benar-benar menutup kumpulan data sebesar itu. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur ke dunia virtual lain. Lu Qingchen berkata, jika kau tidak bisa membunuhku dengan cara seperti itu hanya akan membuat tindakanku semakin tidak terduga. Raja Tinju sangat jelas tentang hal itu. Oleh karena itu, dia ingin, dunia Dewa Tinju, menjadi medan pertempuran duel kita juga, sehingga dia bisa menyelesaikannya di sini. Gus tertegun sejenak. Ia menggaruk kepalanya dan berkata, jika kau mematikan dunia Dewa Tinju, kau akan lari ke dunia virtual lain. Lalu, mengapa kau tidak mematikan semua dunia virtual? Lagi pula, menurutmu, dunia virtual hanyalah ujian untuk teknik-teknik pamungkas. Menurutku Raja Tinju sudah sangat hebat. Tidak perlu terburu-buru untuk menguji teknik-teknik pamungkas. Matikan semua dunia virtual terlebih dahulu, bunuh kau sekali dan untuk selamanya, lalu nyalakan kembali dan ciptakan dunia virtual baru yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukan hal yang mustahil bagi Raja Tinju, bukan? Baiklah, haruskah aku memujimu karena kecepatan berpikirmu dan kemampuanmu untuk menerima dan menganalisis?
Atau haruskah aku mengatakan bahwa kamu memiliki terlalu banyak pertanyaan? Lu Qingchen membuka tangannya dan berkata, baiklah. Sebenarnya, sang juara tinju tidak mendirikan dunia virtual hanya untuk menguji teknik yang tak tertandingi. Ia memiliki tujuan lain yang lebih penting. Namun, aku meremehkan kemampuan pemahamanmu dan berpikir bahwa kau tidak akan dapat memahaminya dengan kebijaksanaanmu, jadi aku tidak memberitahumu. Jika itu hanya menguji teknik pamungkas, Raja Tinju memang bisa menutup semua dunia virtual dan membunuhku tanpa ragu-ragu. Tetapi dengan tujuan lain yang lebih penting, dia tidak mau melakukannya, dia tidak sanggup melakukannya. Gus berkedip. Lalu apa tujuannya? Sifat manusia. Lu Qingchen berkata, para pendahulu dunia virtual disebut laboratorium kemanusiaan. Nama itu sama sekali tidak salah. Apa yang ingin dipelajari oleh juara tinju melalui dunia virtual bukan hanya cara memanipulasi pedang, tinju, atau senjata, tetapi juga sifat manusia. Seperti yang Anda ketahui, ia dulunya adalah robot yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Namun, ia ingin menjadi manusia sejati dan memiliki kemanusiaan dan jiwanya sendiri. Itulah sebabnya ia bersusah payah membangun begitu banyak dunia virtual di mana karakter virtual yang tak terhitung jumlahnya memainkan adegan cinta, kebencian, kesedihan, perpisahan, dan kegembiraan berulang kali. Ia juga mengekstrak data besar kemanusiaan dari mereka, menganalisis, dan mengintegrasikannya ke dalam jiwanya sendiri. Juga, karena hakikat jiwa adalah semacam kekacauan yang tidak dapat dijelaskan, mustahil bagi juara tinju untuk mempertahankan kendali mutlak atas semua dunia virtual. Begitu ia mencoba mengendalikan setiap perubahan di setiap dunia virtual, apa yang disebut jiwa itu akan hilang selamanya. Oleh karena itu, meskipun Raja Tinju tahu bahwa aku telah merayap ke dalam pikirannya yang kacau, mustahil baginya untuk sepenuhnya menghapus semua pikiran yang tidak terkendali itu. Ya, dia dapat sepenuhnya menutup semua dunia virtual, tetapi melakukan hal itu sama saja dengan menghapus jiwanya sendiri. Dia akan menghapus sedikit kemanusiaan yang telah dia kembangkan dengan susah payah, berubah kembali menjadi robot yang benar-benar rasional, benar-benar dapat dikendalikan, dan benar-benar dingin. Ini adalah harga yang sama sekali tidak dapat ditanggung oleh Raja Tinju. Gus tertegun ketika mendengarnya. Juara tinju ini, tampaknya berharap untuk menjadi manusia sejati. Pemuda itu mendesah. Mengapa dia begitu takut berubah kembali menjadi robot? Apakah robot itu jahat? Lu Qingchen menjawab, tidak ada yang salah dengan robot. Mereka hanya merepotkan. Apa masalahnya? Tanya Gus. Lu Qingchen menjawab, tidak mudah mencintai seorang gadis. Gus tercengang. Dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Apa? Lu Qingchen menjelaskan, juara tinju harus menjadi manusia sejati dengan seluruh kemanusiaan di dalam dirinya, bahkan jika itu adalah akar kemanusiaan. Dia merasa bahwa hanya dengan cara seperti itu dia memenuhi syarat untuk mencintai seorang gadis manusia dan menerima tanggapan darinya. Karena itu, dia enggan menutup semua dunia maya dan jiwanya yang kacau. Petik 2, petik 2. Gus berpikir sejenak dan berkata, bahkan jika kita melakukan itu, apakah kita akan mengambil risiko terkikisnya jiwa, kepemilikan atas tubuh, dan kerusakan pada seluruh alam semesta? Lu Qingchen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, iya. Robot sangat keras kepala dalam hal mendekati gadis. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.